Jalan-jalan ke Pulau Bali, Cakep. pakai mobil Toyota Kijang. Cakep. Sejarah bisnis balik lagi. Cakep. Bareng gue si ganteng Ujang. Bro, di video sebelumnya kita udah ngebahas Qin Shi Huang, kaisar yang bikin tembok segede gaban cuma biar musuhnya mager masuk. Hari ini kita buka edisi perdana spesial kemerdekaan dan tokonya Cut Nyak Dien. Sekedar info, beliau ini bukan pendiri Jeko, tapi strategi beliau bikin Belanda bingung, mirip promo donat yang bikin mantan lo tiba-tiba nongol di depan kasir. Oke, gua Ujang, satu-satunya host sejarah bisnis yang kalau ikut promo buy one get one, pulangnya cuma bawa satu. Karena satunya lagi udah gua makan di parkiran. Jadi siap-siap, dari semangat kemerdekaan sampai strategi buy one get one, semua kita bedah di sini. Oke, gasken. Bro, lu pernah bayangin gak ada satu perempuan yang bikin Belanda gemeter? Bukan karena senjata, tapi karena wibawanya. Bukan ratu, bukan influencer, tapi pemimpin perang. Strategis, tegas, karismatik. Namanya Cut Nyak Dien. Tapi tahan dulu, jangan kira dia cuma tokoh sejarah dari buku pelajaran bro. Gue kasih lo analogi absurd. Cut Nyak Dien itu kayak Jeko. Tenang, gue jelasin. Keduanya punya brand yang kuat, loyal fans, dan satu hal yang gak bisa dibeli, respect. Lu tahu gak, Jeko bisa bikin orang antre panjang demi satu box donat. Sama kayak Cut Nyak Dien bisa bikin rakyat Aceh tetap loyal, bahkan dalam penderitaan. Jeko ngerti cara masuk ke hati pelanggan. Cut Nyak Dien masuk ke hati rakyat. Dan yang paling gila, mereka sama-sama nggak takut lawan raksasa. Jeko ngelawan brand global kayak Dunkin dan Krispy Kreme. Cut Nyak Dien ngelawan Belanda. Di video ini kita bahas gimana semangat perjuangan bisa jadi inspirasi branding. Dari medan perang sampai antrean donat di mall. Siap bro? Gaskon dari Aceh, tanah para loyalis. Jadi gini bro, Cut Nyak Dien bukan pejuang yang tiba-tiba jadi kuat. Dia lahir dari keluarga bangsawan Aceh, ayahnya tokoh penting, ibunya keturunan ulama, didikan keras plus nilai agama, itu udah jadi menu harian dari kecil. Tapi hidupnya nggak selamanya indah, suaminya gugur di medan perang. Dia bukannya mundur, malah maju, nggak cuma ganti posisi, tapi ganti peran, dari istri jadi pemimpin. Ini bukan kisah fiksi, ini sejarah. Dan dari sinilah brandingnya kebentuk. Dia bukan cuma dikenal sebagai janda pejuang, tapi ikon perlawanan. Bahkan Belanda sampai takut sama pengaruhnya. Karena di balik hijab dan senyumannya, ada tekad yang bikin lawan gak bisa tidur nyenyak. Jadi, sebelum lo mikir dia cuma legenda, ingat satu hal. Setiap brand besar pasti punya luka dan latar yang kuat. Bro, lu tahu nggak apa yang paling ditakutin Belanda waktu itu? Bukan meriam, bukan jumlah pasukan, tapi pengaruh. Dan Cut Nyak Dien itu pengaruhnya gede banget. Belanda sampai bilang selama perempuan itu masih hidup, Aceh nggak akan pernah tunduk. Lu bisa bayangin? Satu wanita bikin tentara kolonial nggak bisa tidur nyenyak. Dia gerilya, dia sembunyi, tapi juga memimpin. Pasukan dia bukan tentara terlatih, tapi rakyat biasa yang disatukan oleh satu hal, percaya sama pemimpinnya. Dan lu tau gak bro, Belanda sampai pakai taktik kotor, mata-mata, propaganda, penjebakan. Semua dilakuin cuma buat satu target, Cut Nyak Dien. Tapi sampai akhir, dia gak pernah nyerah, gak pernah minta ampun, dan gak pernah ngejual harga dirinya. Karena buat Cut Nyak Dien, kehormatan lebih mahal dari nyawa. Jadi gini bro, waktu banyak tokoh perlawanan lain gugur, Cut Nyak Dien gak gubar jalan. Dia malah muter otak. Kalau gak bisa menang di perang terbuka, kita bikin medan baru.
Solusinya, gerilya. Bukan cuma cara tempur, tapi juga cara pikir. Dia mulai pakai strategi. Mobilitas cepat, pindah markas terus biar gak tertangkep. Sandi dan kode, biar komunikasi antar pejuang tetap aman. Aliansi lokal, gabungin pasukan rakyat jadi kekuatan besar. Nggak ada logistik modern, nggak ada teknologi. Tapi ada satu hal yang bikin gerakannya jalan terus. Kepercayaan rakyat. Dan lo tau strategi paling keren? Dia nyembunyiin identitas, jadi makin susah dilacak. Literally, pejuang branding yang nggak butuh spotlight. Tapi efeknya long lasting. Sampai hari ini nama dia masih dipelajari. Lo tau nggak kenapa nama Cut Nyak Dien abadi? Karena dia nggak cuma ninggalin cerita, tapi warisan. Warisan tentang apa? Tentang harga diri, tentang gimana caranya tetap berdiri tegak bahkan saat dijatuhkan. Dia akhirnya ditangkap, dibuang jauh ke Sumedang, dipisahin dari tanah kelahirannya. Tapi lo tau yang nggak pernah bisa diambil? Belanda bisa buang badannya, tapi nggak bisa hapus namanya. Dan sekarang, nama Cut Nyak Dien jadi nama jalan, nama sekolah, bahkan nama bandara. Ini yang disebut legacy. Gak harus hidup 1000 tahun, tapi cukup hidup dengan arti. Bro, lo masih di sana kan? Tadi kita udah bahas perjuangan Cut Nyak Dien dari medan perang sampai dibuang ke Sumedang. Tapi gue pengen lo mikir bentar. Gimana caranya cerita perjuangan kayak gitu bisa nyambung ke dunia bisnis, ke strategi branding, ke donat? Nah, daripada gue yang jelasin, lebih baik kita panggil aja divisi paling nyentrik, paling tajam, dan paling sering bawa bekal seblak di tas. Gue persembahkan Bucut Jelly. Silakan Bucut Jelly. Panggung presentasi udah saya pel. So atuh dijelaskan. Terima kasih Ujang atas kesempatannya. Oke, langsung aja. Kita bahas pelajaran bisnisnya. Pelajaran pertama, brand hebat butuh cerita hebat. Cut Nyak Dien gak cuma dikenal karena perang, tapi karena cerita perjuangannya menyentuh hati rakyat. Sama kayak Jeko, orang beli bukan cuma donat, tapi gaya hidup, ambience, lifestyle. Cerita sama dengan koneksi. Mau produk lo viral, bangun narasi, bukan cuma diskon. Pelajaran kedua, lawan Goliat dengan posisi unik. Belanda itu kayak korporasi raksasa, tapi Cut Nyak Dien pakai strategi yang gak biasa. Gerilya, Jeko juga gitu. Daripada jadi donat Amerika KW, dia bikin style lokal, rasa lokal, dan jadi premium lokal brand. Gak perlu gede dulu, tapi harus beda dulu. Pelajaran ketiga, tribe lebih kuat dari followers. Cut Nyak Dien punya pasukan rakyat yang loyal, bukan karena gaji, tapi karena misi. Sama kayak Jeko, dia punya pelanggan fanatik, yang nunggu varian baru, yang rela antre, yang merasa ini tempat gua. Followers bisa beli, tapi tribe mereka bela. Jadi intinya gengs, kalau lo mau brand lo dikenal kayak Cut Nyak Dien dan disayang kayak Jeko, bangun cerita, temukan keunikan, dan bentuk tribe yang cinta lo apa adanya. Sampai ketemu di Warren Strategi berikutnya. Salam branding, salam donat. Ujang, presentasinya udah selesai nih. Oke, kata Cut Jelly presentasinya udah selesai nih. Gue, ya udah, tugas gue kelar. Kalau lo ngerasa dapat sesuatu hari ini, walau cuma satu ide kecil, coba dong like-nya dipencet, komen diketik, dan ya masa nggak subscribe sih? Itu tombol merah di bawah, pencet dong. Oke, gue Ujang pamit dulu. Ingat, di sini kita nggak cuma nonton sejarah, kita belajar bisnis dari para legenda. Bye-bye. Assalamualaikum.